Negeri Seribu Celah. Bayangkan, sebuah negara yang konon punya hukum tertulis, aturan lengkap, dan lembaga pengawas di mana-mana. Tapi aturan itu bukan digunakan untuk keadilan, melainkan sebagai jebakan formalitas yang bisa dilompati, ditekuk, atau dibeli, asalkan tahu celahnya. Di negeri ini, rakyat bukan hanya korban sistem yang rusak. Mereka jadi bagian dari kerusakan itu, bukan karena terpaksa, tapi karena cerdas memanfaatkannya. Mereka tahu kapan harus menyuap, ke siapa harus bagi jatah, dan bagaimana membuat laporan fiktif yang lolos audit. Mereka lihai memainkan proyek siluman, menyulap anggaran desa jadi villa pribadi, bahkan menciptakan lembaga abal-abal hanya untuk menyedot dana hibah. Setiap celah hukum adalah ladang uang. Setiap kelemahan regulasi adalah sumber keuntungan. Mereka bukan melanggar terang-terangan, tapi berjalan di antara kabut abu-abu aturan sambil berkata, "Kan, ini masih legal, walau enggak etis." Korupsi bukan lagi milik penguasa saja, tapi sudah jadi budaya massal yang diterima, dinormalisasi, bahkan dibanggakan. Anak muda diajari cara cepat dapat proyek, bukan cara membuat karya. Pekerja lapangan lebih tahu siapa yang harus dikasih amplop daripada bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Rakyat seperti ini termasuk ke dalam pemanfaat celah. Bagian dari golongan rakyat yang tersesat, sehat jasmani, rusak rohani. Mereka sadar sistem rusak, tapi tidak ingin memperbaiki, justru ikut bermain di dalamnya. Mereka aktif, licin, dan luwes, tapi bukan untuk membangun, melainkan untuk menjarah secara halus. Mereka tidak teriak minta keadilan, karena mereka sedang menikmati ketidakadilan itu sendiri. Mereka tidak ingin sistem diperbaiki, karena sistem rusak adalah surga bagi permainan mereka. Negara ini pun berjalan seperti pasar gelap berjubah resmi. Semua bisa diatur, asal tahu pintunya. Rakyat pun bukan lagi pemilik rumah, melainkan penyusup yang membobol gudang rumahnya sendiri. Dan ketika rumah benar-benar ambruk, mereka hanya akan pindah ke puing berikutnya, membawa proposal baru dengan stempel dan tanda tangan palsu yang sudah mereka siapkan sejak awal.